Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Hari ini kita kembali belajar fisika dan melanjutkan materi mengenai gaya magnetik. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan berdoa kita terlebih dahulu, kedepannya kita akan semakin memahami materi gaya magnetik ini dan kita dapat menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, seperti biasanya, silakan Anda sediakan catatan Anda berupa double video untuk mencatat materi pada video pembelajaran kali ini dan mengerjakan latihan pada akhir video ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai besar dan arah induksi magnet pada kawat melingkar, kawat solenoida, dan kawat toroida. Masing-masing dari kawat tersebut memiliki persamaan untuk menentukan besar induksi magnetiknya. Nah, pada kawat melingkar, persamaan induksi magnetiknya kita menggunakan persamaan B sama dengan μ0I/2A. Sedangkan persamaan untuk menentukan besar induksi magnetik pada solenoida ada dua. Yang pertama itu pada di tengah-tengah kawat solenoida, yang kedua adalah di ujung solenoida. Di tengah-tengah solenoida kita menggunakan persamaan B sama dengan μ0I/N/L. Sedangkan di ujung solenoida kita menggunakan persamaan B sama dengan μ0I/N/2L. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai di ujung solenoida merupakan setengah dari nilai induksi magnetik pada di tengah solenoida. Nah, pada kawat yang ketiga yaitu kawat toroida, kita menggunakan persamaan B sama dengan μ0I/N/2πa. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai gaya magnetik. Sebelumnya, apakah Anda tahu mengenai bel listrik? Bel listrik biasanya ada di sekolah-sekolah. Nah, jika tidak ada di sekolah Anda, apakah Anda pernah memencet bel listrik ini atau melihatnya pada sebuah video atau di tempat lain? Bel listrik ini merupakan salah satu aplikasi dari gaya magnetik atau gaya Lorentz. Bagaimana prinsip kerjanya? Itu kita ketahui setelah kita mempelajari materi gaya magnetik. Sebelum masuk kepada materi, kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat menjelaskan konsep gaya magnetik pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Yang kedua, kita dapat menentukan arah gaya magnetik pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Dan yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi produk teknologi yang menggunakan prinsip induksi dan gaya magnetik. Nah, cakupan materi kita pada hari ini yaitu pertama, gaya magnetik pada kawat lurus berarus. Yang kedua, gaya magnetik pada kawat lurus sejajar. Dan yang ketiga, mengenai gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik. Nah, apa itu gaya magnetik atau gaya Lorentz? Gaya magnetik atau gaya Lorentz merupakan gabungan antara dua gaya, yaitu gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya elektrik ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh listrik, sedangkan gaya magnetik dihasilkan dari magnet. Gaya Lorentz juga merupakan sebuah gaya yang dihasilkan oleh sebuah muatan listrik yang bergerak oleh sebuah arus listrik yang berada di dalam suatu medan magnet B. Nah, ketika suatu muatan bergerak di dalam suatu arus listrik, maka timbullah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Selanjutnya, marilah kita tonton video berikut ini. Pada video ini, yang direkatkan pada kardus itu merupakan aluminium foil. Aluminium foil ini akan dilihat bagaimana pergerakannya ketika didekatkan dengan magnet. Aluminium foil ini diberi arus listrik terlebih dahulu.
Apa yang dapat Anda perhatikan dari pergerakan aluminium foil tadi yang telah didekatkan dengan dua buah kawat? Nah, terlihat di situ pergerakan naik turun. Nah, jika berbeda pula magnet yang diberikan, maka berbeda pula pergerakan dari aluminium foil tersebut. Jika arus listrik juga diberikan yang berbeda, maka juga terlihat berbeda pula gaya magnetik yang ditimbulkan oleh aluminium foil tersebut. Untuk menentukan gaya Lorentz tersebut, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Coba Anda buka tangan Anda. Dengan 4 jari yang dirapatkan ini merupakan arah induksi magnet, sedangkan arah jempol merupakan arah arus. Arah gaya magnetnya searah dengan telapak tangan atau dorongan telapak tangan ini. Atau kita juga bisa menggunakan pada gambar seperti ini. Arus ditunjukkan oleh jempol, induksi magnet ditunjukkan oleh tunjuk, dan gaya magnetik ditunjukkan oleh jari tengah yang dimana ketiga jari ini saling tegak lurus. Nah, bagaimana dengan muatan negatif? Pada muatan negatif berlaku kaidah tangan kiri, di mana arah muatan negatif seperti elektron akan berlawanan arah gaya magnetiknya dengan muatan positif. Selanjutnya, masuk materi pada gaya magnetik pada kawat lurus berarus. Seperti gambar tadi, bahwa ketiga komponen ini saling tegak lurus. Pada gambar kaidah tangan kanan, terlihat bahwa F dan B atau gaya antara gaya dan induksi magnetik saling tegak lurus. Namun belum tentu induksi magnetik tegak lurus dengan arah arus. Antara induksi magnetik dan arus ini timbullah sudut yang dinamakan theta. Nah, di sini untuk menentukan gaya magnetik pada kawat lurus berarus menggunakan bersamaan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F merupakan gaya magnetik dengan satuan Newton, dan B merupakan induksi magnetik dengan satuan Tesla, dan I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, dan L merupakan panjang kawat dengan satuan meter. Sin theta merupakan sudut antara B dan I. Nah, coba kita gunakan atau kita latihan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini, di antara magnet U dan S atau kutub utara dan selatan, adanya kawat lurus berarus ditandai dengan I. Kawat lurus berarus ini searah dengan Z negatif. Nah, dari kutub ini kita sama mengetahui bahwa medan magnetik searah dengan sumbu X positif, yaitu dari utara ke selatan. Seperti berikut ini. Bagaimana dengan gaya magnetik yang ditimbulkan? Maka gaya magnetik yang ditimbulkan pada kawat lurus berarus pada gambar ini adalah searah dengan sumbu Y negatif. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Seutas kawat yang terletak pada bidang XY membuat sudut 60 derajat terhadap sumbu X dan dialiri arus 5 ampere. Seperti gambar. Kawat tersebut dipengaruhi oleh medan magnetik sebesar 0,055 Tesla. Tentukan besar dan arah pada kawat sepanjang 1 cm ini jika medan magnetik berarah ke sumbu yang pertama itu X positif, yang kedua Y positif, yang ketiga adalah Z positif. Untuk menjawab soal ini, maka kita ketahui dulu bahwa theta atau sudut yang dibentuk oleh induksi dan arus listrik adalah 60 derajat terhadap sumbu X, dan arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah 5 ampere. Induksi magnet yang dilewati adalah 0,055 Tesla. Nah, panjang kawat adalah 1 cm atau sama dengan 1 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah besar dan arah gaya magnetik pada kawat jika arah B searah dengan X positif, Y positif, dan Z positif. Dan Ibu telah menyediakannya untuk kita lukis pada ketiga gambar ini. Pada gambar pertama diminta bahwa jika B searah dengan X positif. Secara sederhananya kita dapat melihat pada pena ini. Ibu gambarkan bahwa ini merupakan Y positif dan pena ini merupakan X positif. Nah, kawat lurus berarus tadi di mana arusnya 5 ampere dapat dinyatakan dengan
pena merah ini. Nah, sudut yang dibentuk oleh pena merah atau kuat arus dengan induksi magnetik adalah 60 derajat. Kira-kira seperti ini. Diandaikan jika arah B atau induksi magnetik adalah searah dengan X positif. Nah, X positif kita gambarkan seperti ini. Nah, ketika ada arus induksi magnetik, maka kita dapat menentukan arah gaya magnetik dengan cara kaidah tangan kanan. Nah, coba kita dekatkan bahwa jempol menunjukkan arah arus, telunjuk menunjukkan arah induksi, dan jari tengah arah gaya magnet. Nah, di sini sudah terlihat bahwa arah gaya magnet adalah menembus bidang layar atau searah dengan Z negatif. Nah, untuk menentukan besar gaya magnetik pada gambar A dengan menggunakan persamaan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana sin theta pada gambar A adalah 60 derajat karena B searah dengan sumbu X. Dengan sin 60 adalah setengah akar 3. Lalu kita masukkan angka-angkanya sehingga kita dapat bahwa gaya magnetik pada gambar A sebesar 0,1375 akar 3 Newton. Selanjutnya pada gambar B, yang diminta di sini adalah jika B searah dengan Y positif. Nah, digambarkan seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, pada gambar B ini minta bahwa induksi magnetik searah dengan sumbu Y. Maka sudut yang dibentuk oleh kuat arus dan induksi magnetik adalah sebesar 30 derajat. Karena kuat lurus ini terhadap sumbu X adalah 60 derajat, maka kuat lurus ini terhadap sumbu Y adalah 30 derajat. Nah, dari sini kita dapat menentukan arah dari gaya magnetik. Jempol menunjukkan arah arus, telunjuk menunjukkan arah induksi magnetik, dan jari tengah menunjukkan arah gaya magnetik. Nah, di sini terlihat bahwa arah gaya magnetik menembus bidang layar atau keluar bidang layar atau searah dengan Z positif. Nah, selanjutnya kita menentukan besar dari gaya magnetik pada gambar B dengan persamaan yang sama, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana sin theta kali ini adalah 30 derajat. Sin 30 sama dengan setengah. Maka hasil kali 0,055 Tesla dikali 5 ampere dikali 1 meter dan dikali setengah, maka hasilnya adalah 0,1375 Newton. Nah, untuk gambar yang ketiga, di mana arah B diminta adalah searah dengan Z positif. Artinya ia menembus atau keluar bidang layar. Nah, antara induksi magnetik dengan kuat lurus atau arus listrik adalah membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, bagaimana dengan gaya magnetiknya? Kita kembali gunakan kaidah tangan kanan, yaitu jempol menunjukkan arah arus, telunjuk menunjukkan arah induksi magnetik, dan F menunjukkan arah gaya magnetik. Nah, karena gaya magnetik dan arah arus juga saling tegak lurus, maka ketika arah arus miring, maka gaya magnetik juga miring searah dengan Y negatif. Nah, untuk menentukan besar gaya magnetik dari gambar C ini adalah menggunakan persamaan yang sama, dengan sin tetanya kali ini adalah sin 90, di mana sin 90 ini adalah bernilai 1. Maka hasil kali 0,055 Tesla dikali 5 ampere dikali 1 meter dikali 1, maka F sama dengan 0,275 Newton. Selanjutnya, kita akan mengetahui gaya magnetik pada kuat sejajar berarus. Apabila ada dua kuat lurus berarus listrik yang diletakkan sejajar berdekatan pada sebuah medan magnet akan mengalami gaya Lorentz yang berupa jika arah arus listrik yang mengalir pada kedua kawat ini searah, maka gaya Lorentz yang dihasilkan adalah tarik-menarik. Dan jika arah arus
yang mengalir pada kedua kawat ini berlainan arah, satu ke atas dan satu ke bawah, maka gaya Lorentz yang dihasilkan adalah tolak menolak. Nah, penjelasan tadi dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar pertama ini terlihat bahwa kedua kawat memiliki arah arus yang berbeda. Yang satu ke atas pada kawat pertama dan kedua memiliki arah arus yang ke bawah. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa gaya Lorentz itu merupakan gaya yang ditimbulkan oleh kawat yang berarus listrik yang melewati suatu induksi magnetik. Nah, pada kawat pertama ini ia memiliki induksi magnet di mana arah induksi magnet sebelah kiri kawat adalah keluar bidang kertas atau bidang layar, sedangkan sebelah kanan dari kawat pertama ini ia memiliki arah induksi magnet masuk bidang gambar. Nah, kawat kedua di sini mendapat pengaruh dari induksi magnet pada arah masuk bidang kertas. Nah, ketika kawat kedua ini mendapat pengaruh induksi magnet mengarah ke arah bidang layar atau ke arah bidang kertas, maka ia mengalami gaya magnetik, di mana gaya magnetik yang dialami kawat kedua ini adalah sebelah kanan. Nah, di sini silakan Anda kembali uji apakah Anda sudah betul memahami kaidah tangan kanan, di mana arah arus di sini adalah ke bawah, induksi yang mempengaruhi kawat kedua adalah masuk bidang kertas, dan gaya yang dihasilkan adalah ke kanan. Silakan Anda cobakan. Pada kawat kedua ini juga memiliki medan magnet, di mana arah induksi magnet sebelah kanan kawat masuk bidang kertas dan sebelah kiri kawat arah induksi magnetnya adalah keluar bidang kertas. Nah, kawat pertama ini mendapat pengaruh dari induksi magnet pada kawat kedua ini adalah keluar bidang kertas. Nah, karena kawat pertama ini mendapat pengaruh induksi magnet dari kawat kedua, maka ia juga memiliki gaya magnetik. Nah, pada gambar ini telah ditunjukkan bahwa arah gaya magnetik pada kawat pertama adalah ke kiri. Nah, di sini terlihat bahwa gaya antara F1 dan F2 adalah tolak menolak. Nah, pada gambar kedua ini terlihat bahwa arah arus dari kedua kawat adalah searah. Medan magnet yang dihasilkan dari kedua kawat juga searah. Sebelah kiri sama-sama keluar bidang kertas dan sebelah kanan masing-masing kawat adalah masuk bidang kertas. Nah, pada kawat kedua ini ia mendapati pengaruh dari induksi magnet kawat 1. Karena mendapati pengaruh induksi magnet pada kawat 1, maka ia mengalami gaya magnetik ke arah kiri. Nah, pada kawat pertama ia mendapati pengaruh induksi magnet dari kawat kedua. Nah, dari kawat kedua ini ia termasuk pada bagian arah induksi keluar bidang kertas, sehingga gaya yang dihasilkan pada kawat pertama ini adalah ke arah kanan. Maka di sini terlihat jika arah arusnya searah, maka kedua kawat dapat saling tarik menarik. Nah, persamaan dari kawat sejajar ini adalah F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah, karena di sini belum ditentukan nilainya, maka F1 itu sama dengan F2 atau kita sebut juga dengan F dengan persamaan μ0 dikali I1 dikali I2 per 2πa dikali L, di mana F ini merupakan gaya magnetik dengan satuan Newton. μ0 seperti biasa adalah permeabilitas ruang hampa dengan ketetapan 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. I1, I2 adalah kuat arus pada masing-masing kawat pertama dan kawat kedua dengan satuan ampere, dan L merupakan panjang kawat pengantar dengan satuan meter. A merupakan jarak kedua kawat dengan satuan meter. Nah, di sini juga ada contoh soal. Mari kita bahas soal berikut ini. Gambar di bawah ini menunjukkan dua buah kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Tentukan besar dan arah gaya magnetik per satuan panjang pada kawat A dan kawat B. Nah, beginilah gambar yang ditunjukkan pada soal. Mari kita analisis soal ini. Diketahui pada gambar tadi bahwa arus yang mengalir pada kawat A adalah 2 ampere, sedangkan pada kawat kedua arus listrik yang melewati besar 3 ampere. Nah,
Nah, jarak antara kedua kawat adalah 6 cm atau sama dengan 0,06 meter. Nah, di sini ditanya gaya magnetik per satuan panjang. Nah, berikutnya mari kita eksekusi pada gambar 2 ini. Nah, gambar pertama ini ketika kawat pertama memiliki medan magnetik dengan arah induksi. Bagian kiri kawat adalah masuk bidang kertas, bagian kanan kawat mengarah keluar bidang kertas. Nah, pada kawat kedua, ia mendapat pengaruh pada kawat kedua berupa arah induksi yang arah keluar bidang kertas. Manakah arah gaya magnetiknya? Maka gaya magnetik yang ditimbulkan pada kawat kedua ini adalah ke arah kiri. Nah, kemana dengan pengaruh dari kawat kedua? Pada kawat kedua ini, ia memiliki medan magnetik dengan arah induksi. Sebelah kiri kawat adalah masuk bidang kertas, sedangkan bagian kanan kawat adalah keluar bidang kertas. Nah, kawat yang pertama mendapat pengaruh berupa arah induksi yang masuk pada bidang kertas. Nah, karena dapat pengaruh induksi masuk pada bidang kertas, kemanakah arah gaya magnetik kawat pertama ini? Maka arah gaya magnetik kawat pertama adalah ke arah kanan. Pada kedua gambar ini, antara kawat A dan kawat B, ia memiliki arah arus yang searah. Artinya kedua kawat ini saling tarik-menarik, di mana F1 ke arah kanan dan F2 ke arah kiri. Artinya mereka saling tarik-menarik. Besar gaya magnetik yang dihasilkan pada soal ini dapat kita tentukan dengan persamaan F2 per L sama dengan μ0 dikali I pada kawat A dan I pada kawat B per 2πA. F2 per L ini sama dengan 4pi kali 10 pangkat 7 Weber per ampere meter, dimana itu adalah ketetapan μ0. Arus pada kawat A adalah 2 ampere, arus pada kawat B 3 ampere, dan jarak antara kedua kawat adalah 0,0 meter. Sehingga hasil dari gaya magnetik persatuan panjang pada soal ini adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Masuk pada gaya magnet berikutnya, yaitu gaya magnet pada partikel bermuatan. Ketika muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnetik sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya sama dengan F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Nah, kali ini sin theta-nya merupakan sudut yang diapit antara induksi magnetik dan kecepatan. Kaidah tangan kanan yang digunakan pada gaya magnetik pada partikel bermuatan ini bersama dengan kaidah tangan kanan pada gaya magnetik pada kawat lurus berarus, yaitu V ditunjukkan oleh jempol dan tunjuk kita menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah kita menunjukkan gaya magnet pada partikel bermuatan. Nah, catatan bagi kita semua, jika partikel bermuatan positif, misalnya muatan proton, arah gaya magnet yang dialami partikel searah dengan arah gaya F. Artinya arah gaya magnetik yang ditimbulkan ketika muatan yang melewati suatu medan magnetik adalah searah dengan F. Nah, jika sebuah muatan yang melewati medan magnetik adalah muatan negatif atau misalnya elektron, maka arah gayanya perlawanan arah dengan gaya F atau perlawanan arah dengan gaya tengah, atau sama saja kita menggunakan yang namanya kaidah tangan kiri. Nah, seperti biasanya ada contoh soal mengenai gaya magnetik pada partikel bermuatan. Nah, contoh soalnya yaitu elektron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat meter per sekon, tegak lurus dengan kawat yang memiliki induksi magnetik 1 Tesla dengan jari-jari lintasannya adalah 10 cm. Nah, di sini ditanyakan tentukan gaya magnetik yang akan dialami elektron tersebut. Diketahui di sini muatan elektron adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kecepatan elektron adalah 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon.
Jadi jari lintasannya adalah 0,1 meter, atau dari 10 cm maka kita ubah ke meter jadi 0,1 meter. Nah, sudut yang dibentuk antara badan magnetik dengan kecepatannya adalah 90 derajat. Diketahui di sini dari kata soal, yaitu di sini terlihat tegak lurus dengan kawat yang memiliki induksi magnetik 1 Tesla. Dan di sini ditanyakan adalah F, maka kita menggunakan persamaan F sama dengan Q dikali V dikali P dikali sin theta. Mana sin tetanya adalah 90 derajat, di mana nilai sin 90 sama dengan 1. Maka sekali antara nilai-nilai yang telah dimasukkan adalah sebesar 8 kali 10 pangkat min 15 Newton. Dan berikut ini adalah aplikasi produk teknologi yang menggunakan prinsip gaya magnetik. Yang pertama, di sini Anda sebelumnya telah melihat gambar ini. Ini adalah merupakan kereta maglev. Kereta maglev merupakan kereta yang menerapkan prinsip gaya magnetik, di mana arus yang mengalir pada kereta ini searah dengan rel, dan di bawah rel tersebut juga menggunakan magnet, sehingga ketika magnet yang terletak pada suatu arus listrik maka menimbulkan gaya Lorentz, sehingga kereta maglev ini sedikit melayang pada relnya. Karena melayang tersebut, maka gesekan antara kereta dengan relnya semakin kecil, artinya memudahkan kereta untuk melaju dengan cepat. Kereta maglev ini memiliki kecepatan hampir sama dengan 552 km per jam. Nah, Anda mau menikmati kereta maglev, silakan Anda bercita-cita untuk menaikinya atau menciptakannya. Karena ini kereta maglev yang terkenal adalah yang ada di Jepang. Aplikasi gaya magnet yang kedua adalah galvanometer dan motor listrik. Galvanometer merupakan alat dasar untuk mengukur ampermeter dan voltmeter. Galvanometer ini adalah alat ukur yang berupa analog atau masih menggunakan skala, bukan digital. Sedangkan motor listrik merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi putaran. Sebenarnya, galvanometer dan motor listrik ini memiliki prinsip kerja yang sama. Namun perbedaannya, pada galvanometer ini perputaran itu terjadi hanya 180 derajat atau setengah putaran, dan ia kembali lagi kepada keadaan semula. Berbeda dengan motor listrik, yang dimana motor listrik ini mengupayakan adanya perputaran yang terus-menerus, tidak setengah putaran. Maka pada motor listrik dengan prinsip kerja yang sama dilengkapi dengan cincin komutator dan sikat yang berupa batang grafit. Nah, fungsi cincin komutator dan sikat ini adalah untuk mengubah arah arus, yang dimana itulah perbedaan dari galvanometer dan motor listrik, yaitu terletak pada komponen cincin komutator dan sikat yang berfungsi untuk mengubah arah arus pada kawat kopel. Nah, aplikasi yang menggunakan prinsip gaya magnetik yang selanjutnya adalah bel listrik. Pada bel listrik ini, arus listrik yang berasal dari sumber listrik melewati kumparan, di mana kumparan ini melilit batang magnet, sehingga dari arus yang melewati induksi magnet ini menimbulkan daya magnetik yang mendorong lengan pemukul ke arah keluar. Namun karena ada penghambat pemutus kontak di sini, maka ia kembali ke arah semula dan mendorong logam bel ini, sehingga berbunyilah bel listrik ini. Alat aplikasi yang menggunakan prinsip gaya magnetik selanjutnya adalah alat ukur kelajuan aliran darah. Ahli bedah memanfaatkan prinsip gaya magnetik dengan cara mengukur beda potensial dari ion positif dan ion negatif yang melewati arteri atau pembuluh nadi. Karena darah kita memiliki ion positif dan ion negatif, jika didekatkan induksi magnetik yang tegak lurus terhadap arah aliran ion-ion tersebut, maka ion-ion tersebut dibelokkan dengan cara berlawanan arah antara ion positif dan ion negatif. Nah, karena terjadinya perbedaan arah tersebut,
terjadinya perbedaan potensial. Nah, beda potensial tersebutlah yang diukur oleh ahli bedah untuk menentukan kelajuan aliran darah. Nah, selanjutnya silakan Anda kerjakan latihan berikut ini. Latihan ini mengenai pada kawat yang berarus. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, persiapkan diri Anda untuk mengikuti ujian atau ulangan harian. Marilah kita bersyukur telah menyelesaikan materi pada hari ini. Semoga Anda dapat memahami materi ini dengan baik. Dan jika belum paham, silakan Anda cari sumber lain atau sumber tambahan seperti buku maupun video pembelajaran lainnya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.